Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu dimampukan untuk menjadi pembahagia bagi semua makhluk di semua ruang dan waktu, di semua tingkatan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kalau berbicara makhluk itu, jangan selalu fokus pada yang kelihatan. Karena hidup itu tidak pernah mati. Walaupun orang tua kita hari ini tidak bersama kita lagi secara fisik, tetapi secara spiritual, secara rohani, beliau tidak pernah mengalami kematian. Beliau ada di sini. Menghembuskan napas terakhir ke sini. Bedanya apa yang sudah mati dengan kita? Bedanya yang sudah mati itu ketika menghembuskan napas ke sini, napas enggak diizinkan lagi ke sini. Itu aja. Dan kita yang masih hidup ini, ketika kita menghembuskan napas ke sini, nafas itu cerdas. Karena masih ada tugas yang harus diselesaikan dan tubuh ini masih layak pakai untuk digunakan sebagai kendaraan, maka napas ke sini balik lagi. Memberikan pinjaman kehidupan lagi kepada kita. Jadi sebetulnya kita ini sekarang sudah mengalami hidup mati. Karena napas itu masuk berarti hidup, keluar berarti mati, masuk lagi hidup, keluar mati. Jadi lampu yang ada di masjid ini tidak hidup terus. Ini hidup mati. Karena di PLN itu pembangkit listriknya itu adalah pembangkit listrik arus bolak-balik. Arus bolak-balik tegangannya itu dari 0 maksimum ya sekitar 220 akar 2 volt. Turun lagi minimum negatif polarisasinya, naik lagi begitu. Jadi seperti itu, seperti gelombang. Cuma karena PLN itu frekuensinya 50 Hz, 50 Hz itu berarti dalam 1 detik terjadi 50 kali hidup mati. Mata kita tidak sanggup lagi untuk mendeteksi 50 kali hidup mati, lalu kita mengatakan seakan-akan lampu ini hidup terus. Karena kita tidak punya knowledge. Saya kalau ngasih ujian sama mahasiswa yang sederhana saja. Apakah lampu di rumah Anda itu hidup mati atau hidup terus? Udah itu aja soalnya. 5 jam ujiannya. Udah, kalau dia bisa menguraikan terus sampai bagaimana prinsip kerja generator listrik, bagaimana generator menghasilkan GGL induksi, bagaimana kumparan berputar dalam medan magnet sehingga timbul yang namanya arus listrik. Apa bedanya arus listrik AC dengan DC? Diuraikan tuh. Kalau mahasiswa cerdas keluar tuh rumus-rumusnya. Dari satu pertanyaan itu dia bisa menjelaskan secara detail. Itu namanya orang berilmu. Makanya orang berilmu itu sudut pandangnya luas. Makanya alam semesta itu disebut universe. Uni itu artinya kumpulan, versi itu sudut pandang. Universe berarti kumpulan sudut pandang. Lahirlah berbagai macam ilmu, matematika, fisika, kimia, biologi, kosmologi, astrofisika, astronomi, geofisika,
biologi, macam-macam. Berbagai macam ilmu kedokteran, gak ada habis-habisnya. Semua ilmu itu sudut pandang. Yang dipandang sama, objeknya alam yang sama, yaitu alam semesta ini dengan segala isinya. Objeknya semuanya sama, sudut pandangnya berbeda. Ada yang namanya sosiologi, ada namanya psikologi, ada namanya antropologi, macam-macam banyak ilmu. Semakin banyak sudut pandang kita, semakin luas kita memandang, seperti kita naik gunung, maka semakin bijaksana seseorang. Yang masih gampang menyerang orang lain, ketika orang lain berbeda dengan dirinya dianggap salah, dihakimi, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, tapi ingin dianggap orang terhormat, itu ciri sebenarnya ilmunya nggak kemana-mana. Makanya satu-satunya orang yang tidak bisa ditolong di semesta ini adalah orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tetapi karena masyarakat menganggap dia seakan-akan sebagai orang yang tahu, lalu dia memposisikan diri seakan-akan sebagai sumber pengetahuan. Maka sih ngasih fatwa ini, fatwa itu pada orang lain, kayak Tuhan aja. Udah jelas di Quran dikatakan, sesungguhnya hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu. Lah kamu ini yang ilmunya cuma sedikit, pencitraan saja. Makanya tidak boleh menghakimi siapapun. Ketika orang lain melakukan kesalahan pun tidak boleh dihakimi. Karena apa? Biarkan saja. Karena kesalahan yang dia lakukan akan mengajarkan risiko dari kesalahannya. Risiko itu pelajaran yang akan datang pada dia. Ketika dia diajarkan oleh risikonya, dia akan berubah dengan sendirinya. Dan ketika berubah dengan sendirinya, bukan paksaan dari orang, itu lebih bagus. Makanya bisa jadi kebenaran itu dilahirkan oleh kesalahan. Yang repot itu ketika kita usil, ya. Makanya amalkan wiridan dari saya. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu aja. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu aja. Coba damai. Oleh karena itu mari kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk memotret diri kita, melihat sesungguhnya diri kita secara jujur, sejujur-jujurnya, dan semoga keluar dari ruangan ini kita bisa mengalami perubahan kesadaran. Yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu kita berikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dia Sang Hidup yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Kita puji Allah membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kita, memampukan kita untuk melaksanakan semua ilmu yang kita serap hari ini dalam kehidupan kita. Kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita hari ini agak unik. Saya beri judul hidup itu 10% masalah dan 90% sikap terhadap masalah. Jadi berapa persen? 100%. Mana yang paling besar bobotnya? Masalah atau sikap? Yang paling besar bobotnya adalah sikap terhadap masalah. Ada orang menghina kita, mau dianggap masalah
atau tidak dianggap masalah, itu terserah kita. Karena sesungguhnya masalah itu tidak ada awalnya, diadakan oleh kita. Sekarang anggap saja itu masalah, karena dia telah menyakiti saya, dia telah menghina nama baik saya. Anggap itu masalah. Bibitnya itu cuma 10%. Tapi begitu kita lapor ke polisi, pencemaran nama baik, meluangkan waktu, harus di BAP, perlu pengacara, perlu uang kira-kira, bolak-balik ke kantor polisi ngasih bukti, menyita waktu, bakal sidang di pengadilan, ketemu jaksa kira-kira, ketemu hakim, berapa kali sidangnya? Hasilnya kita hanya puas telah memenjarakan orang yang telah menghina kita. Itu hasilnya. Betul nggak omongan saya? Sebetulnya bibitnya itu cuma 10% saja. Masalah besarnya itu diciptakan oleh ego kita sendiri, pikiran kita sendiri, diri palsu kita. Ujung-ujungnya hanya puas kita telah berhasil memenjarakan orang, mencelakakan orang yang kita sebut telah menyakiti kita. Sibuk nggak kita? Sibuk apa kita? Bodoh nggak kita? Yang cerdas, nih yang cerdas, ketika dia menghina saya, ya saya tidak akan terhina, karena sesungguhnya dia menghinakan dirinya sendiri. Kalau saya tidak mengizinkan diri saya terhina, ya saya tidak akan terhina. Saya juga tidak sakit hati kok. Kenapa? Karena sakit hati itu bukan buatan orang yang menghina kita, buatan pikiran kita. Karena pikiran ingin orang itu seperti yang kita mau. Ketika orang tidak seperti yang kita mau, maka kita sakit hati. Orang yang sadar, sesadar-sadarnya tahu kalau sakit hati buatan dirinya, bukan buatan orang. Buat apa saya repot-repot kesana kemari? Ya sudah, saya maafkan saja. Selesai? Ada masalah? Tidak ada. Jujur ya, jujur nih, wajah-wajah sibuk semua nih kelihatan. Ini wajah-wajah 90% ini. Ini wajah-wajah 90%, wajah-wajah ruwet. Harusnya bisa sampai 0%. Istilah anak mudanya itu adalah emang gue pikirin. Itu bahasa tingkat tinggi itu. Tetapi selama ini bahasa itu disepelekan. Dan kita lebih senang untuk berjibaku menyibukkan diri untuk sesuatu yang sama sekali tidak ada gunanya. Keluar tenaga banyak, pikiran banyak, uang banyak, melibatkan banyak orang hanya untuk memuaskan pikiran kita, memuaskan ego kita. Betapa bodohnya manusia di kehidupan ini. Sering terjebak kebodohan itu. Sering apa sering sekali? Sampai bersumpah, nanti kalau saya mati, awas ya, kalau dia sampai menyentuh jasad saya, waduh, mati saja udah buat dendam. Orang yang mati kayak gitu, lahir lagi jadi cacingnya udah untung. Gak ada gunanya. Ini ada cerita suami istri. Suaminya itu
memendam dendam yang luar biasa sama istrinya. Tetapi dia tidak berdaya ketika masih hidup. Maka dendamnya dibawa mati. Hartanya banyak berlimpah. Sepeda motor banyak, mobil banyak, rumah banyak. Dan ketika dia divonis penyakit tertentu dan dia tahu sebentar lagi mau mati, diam-diam di belakang istrinya dia pergi ke sebuah yayasan amal. Dan dia bikin di depan notaris penyerahan semua hartanya. Tidak ada disisakan satu harta pun buat istrinya. Gitu. Jadi begitu dia mati, beneran nih matinya. Istrinya itu pura-pura menangis, Bombay. Padahal itu yang diharapkan. Apa yang dilakukan istrinya? Langsung buru-buru ke tempat pembuatan batu nisan. Beli batu nisan yang paling mahal, marmernya dari luar negeri. Diukir tulisannya, istirahatlah dengan damai. Proses pemakaman mewah karena duitnya banyak. Batu nisan pun yang mahal. 3 hari setelah pemakaman selesai, dia baru mencari surat-surat. Ternyata semua surat-surat berharga sudah tidak ada di rumah lagi. Datanglah dari yayasan amal untuk mengambil semua harta karena sudah terjadi perjanjian di depan notaris. Kira-kira kecewa nggak istrinya ini? Kecewa berat. Apa yang dilakukan? Pergi ke tukang batu nisan lagi. Mas, maaf kemarin ada yang tertinggal. Apa? Tulisannya kurang lengkap. Bu, selama saya jadi tukang batu nisan, tulisannya sudah sempurna, Bu. Istirahatlah dengan damai. Belum. Tambahkan sedikit lagi. Sampai aku datang. Lengkap ya tulisannya. Istirahat dengan damai sampai aku datang. Ini dua-duanya memendam dendam. Yang suami memendam dendam sampai dibawa mati, yang istri pun nanti tunggu tanggal mainnya. Gitu. Jadi ingin memuaskan dendam ketika mati karena harta sudah dipindah tangankan di yayasan amal. Luar biasa. Ini mati model apa kayak gini? Sama sekali tidak memenuhi ayat la tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali sudah menjadi orang yang pasrah total kepada Allah, masih menolak kenyataan hidup. Ini kenapa? Ini kira-kira tipe suami istri 10% atau 90%? Seperti siapa? Seperti siapa? Tuh yang ketawanya paling kenceng itu. Ngaji harus begitu, harus tertawa kenceng, mentertawakan diri sendiri. Jangan-jangan saya masih tipe 90%. Apapun jadi masalah. Orang yang tipe 90% ini apapun jadi masalah. Orang baik saja masalah bagi dia. Apalagi orang yang buruk. Coba. Kesulitan udah jelas jadi masalah, tidak jadi peluang. Apalagi ya, peluang saja jadi masalah, apalagi kesulitan bagi dia. Orang yang kayak gini, peluang saja masalah bagi dia, apalagi kesulitan. Jadi tidak ada di kehidupannya itu yang baik. Semua sudut pandangnya dalam otaknya dia itu buruk semua. Kenapa bisa begitu? Satu, karena dia mengizinkan pikirannya selalu buruk. Yang kedua, dia juga terdidik di tempat yang buruk. Karena ketika kita bayi, kita ini punya yang namanya mirror neuron,
cermin saraf. Jadi semua yang kita saksikan itu akan tercerminkan di alam bawah sadar otak kita. Dan itu akan nampak suatu saat pada saat kita dewasa. Itu yang disebut dengan long term memory. Dan itu harus disembuhkan. Sangat berbahaya. Nah, kenapa saya berbicara ini? Ini penting. Ini penting. Karena kadang-kadang kita ini kalau tidak disadarkan gak sadar-sadar. Karena selama ini kadang-kadang menganggap, wah kurang apa ibadah saya, kurang apa doa saya. Wah semua doa apal, semua doa untuk mengatur Allah supaya Allah takluk dan taat pada keinginan kita, apal semua. Dan ketika Allah takluk pada keinginan kita, bangga kita mengatakan, Allah mengabulkan doa saya. Padahal sebenarnya di balik kata-kata itu sedang ingin memamerkan pada orang, lihat Allah saja sama saya nurut, gitu sebetulnya. Lalu Allah bingung, yang Tuhan lu apa gua, kata Allah. Ya kan? Karena kita diajarkan dari kecil begitu. Terus ya diajarkan ngatur-ngatur Allah supaya Allah itu takluk dan taat sama keinginan kita. Kapan kita mau berserah diri kepada Allah? Ngakunya sih muslim. Padahal muslim itu gelar tertinggi yang diberikan Allah untuk mereka yang sudah pasrah total kepada Allah. Maka saya tidak suka dengan istilah muslim non muslim karena perbedaan keyakinan. Bagi saya muslim non muslim adalah soal akhlak, bukan soal keyakinan. Maaf, bisa jadi orang itu keyakinannya berbeda dengan saya, tapi dia sangat pasrah dalam kehidupannya kepada Allah. Bagi saya no problem, bagi saya dia adalah muslim. Bagi saya ya boleh berbeda. Karena selama ini kan muslim non muslim berdasarkan atributnya, lebih mementingkan atributnya, bukan? Bukan akhlaknya, bukan perilakunya, bukan karakternya, bukan sifatnya. Saya banyak sekali punya sahabat yang keyakinannya berbeda dengan saya, tapi dalam hidupnya sudah penuh dengan kebahagiaan karena sudah bisa menerima semua hal yang tidak diinginkan dalam hidupnya. Bahkan dia bisa merayakan semua hal yang tidak diinginkan seperti dia menerima hal yang dia inginkan. Itu muslim itu. Cirinya apa? Wajahnya itu bersinar, ringan kalau bicara. Iya. Beda kan kalau orang yang berat, punya uang 100 juta dipinjemin 100 ribu saja. Oh, saya baru kemarin beli tanah 100 juta. Sombongnya tetap aja, minjemin kagak. Karena baru beli tanah 100 juta. Padahal pinjamnya cuma 100 ribu. Giliran dipinjamkan 100 ribu, 3 hari janji gak ngasih. Udah ditelepon 2 hari sebelum janji itu tiba. Pusing gak orang kayak gitu? Kira-kira tipe 10% atau 90% macam kayak gini? Seperti siapa? Selalu ada pertanyaan, seperti siapa ya hari ini? Jadi hidup itu adalah 10% apa yang terjadi pada kita, 90% bagaimana kita menanggapinya. Jadi sebetulnya 10% itu apa yang terjadi, tetapi 90% kita menanggapinya. Itu yang membuat kita menjadi sangat sibuk dengan kehidupan ini. Terasa? Kalau belum terasa, sabar, kita akan masuk situ. Nanti juga suatu saat akan terasa, oh itu saya banget, oh itu gua banget. Sholat sudah, bolak-balik ke Mekah sudah, tahajud juga kurang gimana rajinnya, bangun malam luar biasa, tetapi itu coba jadi robot, hanya menjalankan ritual tanpa kesadaran. Hasilnya tidak ada yang berubah. Lupa bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Semua ritual itu adalah sarana untuk menyempurnakan akhlak, tools, instrumen, tetapi itu dijadikan tujuan oleh kita. Kalau rakaat sholat kita sudah banyak, rasanya kita sudah banyak tabungan kita untuk sampereun jaga di akhirat. Kan begitu kata-katanya, betul? Sampereun aya nama eueuh kosong.
karena semuanya buat jaga. Itulah kadang-kadang kita suka bodoh, terus aja membawa diri kita oleh pikiran ke masa depan, lalu tidak pernah hadir di sini, saat ini, sekarang. Padahal hidup itu adalah di sini, saat ini, sekarang. Yang menentukan masa depan kita adalah saat ini kau buat apa. Jadi hidup itu awalnya sederhana karena cuma 10%. Selanjutnya menjadi rumit karena ditambah 90%. Apalagi yang 90% itu adalah respon-respon yang negatif terhadap semua hal yang terjadi dalam hidup. Tidak ada baiknya. Bayangkan, hidup yang kayak gitu tidak layak dihidupi karena kita telah menciptakan neraka bagi diri kita sendiri. Jadi siapa pencipta neraka? Pikiran kita. Kalau pikiran bisa menciptakan neraka, berarti pikiran juga bisa menciptakan surga. Dan selama ini salah kaprah kita menganggap surga dan neraka itu ciptaan Allah. Surga dan neraka adalah ciptaan pikiran kita sendiri. Belum selesai. Ya, kita lanjutkan dulu. Saya cerita sedikit tentang pikiran. Ada kata-kata bijak, jangan hiraukan masalah. Abaikan justru pikiran-pikiran negatif tentang masalah. Kita selama ini sering berfokus pada masalah. Kalau masalah diabaikan, justru fokus kita ke sini. Ada pikiran apa di dalam diri saya tentang masalah? Ketika pikiran sedang memproduksi pikiran-pikiran negatif tentang masalah, maka yang 10% itu membumbung menjadi 100%. Dibesarkan 90% oleh kita sendiri. Itulah pola kerja pikiran. Jadi pikiran itu ibarat parasut ya, hanya berfungsi ketika terbuka. Pernah lihat orang terjun payung? Pernah ada berita orang terjun payung kemudian meninggal? Gara-garanya cuma satu, karena parasutnya tidak terbuka. Begitu parasut tidak terbuka, ya sudah, dia akan mengalami percepatan jatuh bebas dalam fisika, free fall. Dia akan jatuh bebas tanpa hambatan. Tetapi begitu ada payungnya terbuka, dia bisa kendalikan mau hinggap di tempat mana. Itu bedanya. Makanya orang-orang yang hari ini pikirannya masih tertutup, persis seperti orang terjun payung, parasutnya tidak terbuka. Dan orang-orang yang terbuka pemikirannya biasanya gampang untuk bisa menerima pandangan dari orang lain. Makanya dia akan menjadi kaya sudut pandang. Pernah nggak menyaksikan orang yang kekeh dengan pikirannya sendiri, sulit untuk menerima kritikan, sulit untuk menerima pandangan dari orang, asapang benerna, asapang akangna, merasa diri paling benar. Orang yang tertutup pikirannya seperti itu, persis seperti orang yang terjun payung, parasutnya tidak terbuka. Ayo, sudah berapa lama kita memiliki pikiran yang tertutup? Sudah berapa lama? Sudah terlalu lama. Makanya pikiran kita sudah kronis ini, sudah sangat kronis. Makanya kemarin ada yang share di grup di Australia, katanya guru-guru di Australia tidak menjadi sedih ketika anak tidak bisa matematika, tetapi menjadi sangat sedih ketika anak tidak bisa antri. Kenapa? Karena antri itu implikasinya sangat luar biasa. Satu, ketika antri belajar bersabar. Dua, ketika antri belajar untuk menghargai orang lain dan diri sendiri. Karena Anda datang paling belakang, ya sudah, Anda di belakang. Ini datang belakang tapi pengen selalu paling depan. Itu kan orang-orang yang culas. Ini soal akhlak ini, soal akhlak. Saya sering menyaksikan kejadian ini bahkan ketika saya sedang melaksanakan ibadah. Maaf. Kadang-kadang ini bisa terjadi di tempat yang disebut kota suci. Tidak bisa antri.
Bahkan antri itu apa? Belajar untuk tidak menunggu. Orang yang selalu menunggu, dia selalu ditarik oleh pikirannya ke masa depan, pasti akan menderita. Saya sampai hari ini tidak pernah menunggu. Makanya kemana-mana saya baca buku yang menyenangkan saya bawa musik yang menyenangkan saya. Dan saya tidak mau menunggu, karena menunggu berarti membunuh waktu. Terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Bahkan ketika ada antrian yang panjang atau harus menunggu dalam waktu yang panjang, kita bisa melakukan pelayanan pada diri sendiri yang paripurna untuk menyenangkan diri sendiri yang bermanfaat. Bukankah itu luar biasa? Jadi masuk akal kalau orang Australia ya sangat khawatir ketika anak tidak bisa antri. Karena apa? Ternyata katanya untuk membuat seseorang bisa antri perlu waktu belasan tahun. Tapi untuk bisa matematika hanya perlu kursus 6 bulan. Bayangkan. Negara yang beradab seperti itu, ya, menitik beratkan pada aspek etika, adab. Bukankah ini sebetulnya yang dikatakan oleh Rasulullah? Tidak disebut orang yang beriman jika tetanggamu tidak nyaman dengan kata-katamu. Tidak disebut orang beriman jika kamu jalan di sebuah jalan, lihat ranting, kamu tidak singkirkan. Berbahaya bagi orang lain tapi kamu tidak peduli. Tidak disebut orang beriman. Kita bukan bikin ranting, bikin polisi tidur pakai semen dan puas ketika orang lain jatuh akibat polisi tidur kita, dan masih saja mengatakan diri orang beriman. Bahkan polisi tidurnya tepat di depan masjid. Luar biasa? Siapa yang luar biasa? Kita. Lu kali, gua kagak. Awas, jangan pengen kita terus. Kita ini susah sekali bilang saya. Ini kebiasaan. Pengen bareng-bareng. Saya sering tanya, siapa yang begitu? Kita. Loh, kita? Lu aja kali, gua kagak. Jadi untuk bilang saya itu, ini karakter. Ini kebiasaan tidak mau bertanggung jawab. Jadi inginnya rame-rame. Ini karakter, ini karakter. Ini saya bicara karakter, karena judulnya ini soal karakter. Nanti kita akan pakai ayat supaya jelas. Baik, lanjutkan dulu. Ketika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Maka ada kata-kata, jika kamu mengangkat tangan, maka Allah akan turun tangan. Dan jika kamu turun tangan, Allah akan angkat tangan. Ini kata-kata yang luar biasa. Cuman implementasinya kadang-kadang gak ngerti. Jika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Maka belajar mendiamkan pikiran. Gimana caranya? Itulah pentingnya meditasi. Alergi dengan meditasi, ganti muraqabah ke, muhasabah ke, pakai biar Arab. Tapi intinya adalah belajar menyadari bahwa pikiran bukan diri kita. Belajar menyadari bahwa tubuh bukan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah sang kesadaran pengamat bagi pikiran. Gak akan larut kalau begitu. Yang melakukan yang begini kebanyakan justru orang lain, bukan kita. Padahal ini ajaran Islam luar biasa. Quran mengajarkan kita untuk belajar murakabah, muhasabah, musyahadah, mukasyafah. Ini ajaran Islam. Tetapi implementasinya kita nggak ngerti. Coba kalau ditanya gimana cara mendiamkan pikiran, banyak yang belum tahu. Malah ngomongnya gimana cara membunuh pikiran. Pikiran gak bisa dibunuh. Pikiran tuh kayak anak kecil. Kayak anak kecil pikiran tuh. Kalau anak kecil sedang pegang mainan, ambil mainannya pasti nangis. Cara mengambil mainan itu kasih mainan baru. Baru dia akan senang. Makanya kalau kita mau mendiamkan pikiran, kasih mainan baru. Caranya sederhana. Fokuskan pikiran pada nafas. Menyadari nafas kita masuk, keluar, datang dan pergi. Menyadari bahwa kita sedang mengalami hidup dan mati. Menyadari bahwa sesungguhnya dalam diri kita ada Dia yang tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. La ta'khudhu sinatu wala naum. Nafas adalah
wujud nyata kehadiran Allah dalam diri. Makanya memfokuskan pikiran pada nafas membuat pikiran kita diam. Ketika diam, pikiran ini tidak terlalu galak. Coba. Kalau tidak bisa begitu, mindfulness. Caranya apa? Tarik napas hitungan 4, tahan napas hitungan 7, buang napas hitungan 9. Akan tenang. Lambatkan jantung kita. Pikiran akan diam. Pikiran diam, perasaan akan tenang. Itu teknik-teknik sederhana yang kita lupakan. Padahal ini adalah ajaran leluhur kita yang sangat luar biasa. Pernah melakukan begitu? Ketika kesal, tarik nafas yang dalam. Menikmati kehadiran nafas dalam diri. Pernah? Enggak. Padahal sangat sederhana. Ini yang hilang dari kehidupan kita. Lalu kita menjadi sangat terbiasa untuk reaktif, tidak bertanggung jawab. Itulah. Lihat saya semuanya. Jadi pikiran ini persis seperti kabut. Sedangkan kesadaran kita, diri sejati kita persis seperti langit biru. Coba, langit tetap saja biru. Ada kabut, tidak ada kabut. Kabut itu kadang hitam, kadang putih. Ada dan tiada. Tapi langit tetap aja biru. Makanya orang-orang yang sudah menjadi langit biru, yang sudah berkesadaran tinggi, bahasa Qur'annya sudah mencapai sakinah, itu dilambangkan dengan teratai. Teratai itu semakin kotor tempat dia tumbuh, semakin indah dan bening bunganya. Makanya teratai menjadi lambang meditasi. Makanya orang bijak mengatakan, jadilah langit biru, jadilah layar. Pernah lihat layar? Kalau sekarang saya putar di sini video kebakaran, terbakar nggak layar? Kalau sekarang saya putar video banjir di layar ini, basah nggak layar? Layar. Ada video kebakaran tidak terbakar, ada video banjir tidak basah, layar. Sudah bisa begitu nggak? Iya. Kebanjiran kalian mah basah. Ada kebakaran gosong. Kapan mau bahagia kalau begitu? Ini namanya belum mencapai sakinah. Tapi ngomong sakinah udah pinter ya? Iya, kalian kan begitu. Setiap orang nikah semoga samawa. Ketikanya bu, naon samawa teh? Ah duka. Karena kita terbiasa latah ngikutin apa kata orang. Padahal samawa itu sakinah, mawadah, warahmah. Itu terjadi bukan hanya untuk pasangan, pernikahan, bukan. Sakinah itu untuk pasangan kita. Karena manusia itu diciptakan Allah sudah berpasangan. Pasangan itu jasmani dan ruhani. Pasangan itu jasmani dan ruhani. Kalau sudah selaras jasmani dan ruhaninya, itu namanya sudah sakinah. Suami istri itu tidak mungkin selaras. Apalagi belum bisa menerima dan menghargai perbedaan. Yang terjadi sengketa terus. Apalagi tidak tahu tujuan menikah. Tujuan menikah itu cuma satu, latihan menerima dan menghargai perbedaan. Karena Anda dengan saya beda. Ini malah saling memaksakan persamaan. Bikin dalil-dalil. Sebagai istri, awas. Kamu tidak akan masuk surga sebelum dapat restu dari saya. Walaupun suaminya binal kayak apa, pinter kalau bikin dalil begitu. Nurut sama suami atau tidak? Wah. Orang yang macam gini, diktator kayak gini, jelas tidak akan bisa menerima pasangannya apa adanya. Dia ingin pasangannya seperti yang ada di pikirannya. Ketika tidak seperti yang ada di pikirannya, out. Dan yang lucu, ini dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan dirinya adalah tokoh-tokoh agama. Tidak cocok dengan pasangan, cerai.
Cerai itu akibat dia tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan. Ingin pasangannya sama dengan yang dipikirkannya, padahal jelas-jelas cara berpikir beda, jenis kelaminnya beda, dibesarkan di keluarga yang berbeda, pendidikan juga berbeda, adat istiadat juga berbeda, cara berpakaian juga berbeda, fisiologi berbeda, psikologinya berbeda. Apa yang mau dibuat sama? Udah nyata-nyata beda kok. Maka disebut pasangan. Pasangan tuh kiri kanan, tidak pernah kiri-kiri. Kan disebutnya ya aju aja. Saya khawatir ya, kalau ini dilakukan oleh tokoh-tokoh, kemudian ke bawahnya pada ngikut. Seakan-akan menceraikan pasangan itu sah-sah saja, padahal jelas tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan. Kalau di rumah saja di level kecil sudah tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan, gimana dia dengan level besar? Maka di luar pun dia menyerang terus. Setiap yang berbeda dengan dirinya dia serang, dia hakimi. Begitu. Gak ada etika. Bahkan ujungnya sebetulnya kan patut diragukan imannya. Kalau orang sudah bertauhid gak kayak gitu. Seperti Allah menerima semua kita apa adanya. Hebat gak Allah? Yang jahat tetap bernafas, yang baik-baik bernafas. Allah itu begitu. Tidak tersinggungan kayak kalian. Hebat. Dia menunjukkan kemahakuasaannya luar biasa. Makin maha kuasa, makin dekat dengan yang dikuasainya. Makanya kata Allah, berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi mekanisme perbuatan baik itu baru disebut baik kalau cara melakukannya persis seperti Allah melakukannya kepada kita, tanpa keinginan, tanpa muatan. Keren gak kalau hidup kayak gitu? Keren. Tidak ada yang saling menyakiti, saling melukai. Kalau kita sadar dengan itu luar biasa. Hidup itu penuh berkah, penuh kebahagiaan. Saya dapat WA dari seseorang, ayah, alhamdulillah, setelah saya berpisah dengan suami saya, sekarang saya lebih bahagia. Sebentar, saya bilang, kamu itu bukan bahagia, cuman kamu tidak ada lawan bertengkar saja sementara waktu. Tanda tanya, supaya datang sama saya. Ntar dijelas, karena nggak mungkin di WA kan. Dia mengatakan bahagia, padahal dia itu cuman sedang istirahat dari bertengkar sementara waktu. Nanti juga ketika dapat sparring partnernya lagi, ya begitu lagi. Karena dia tidak bisa membedakan apa bahagia apa senang. Senang tuh mendapat, dia baru mendapat yang diinginkan. Karena ingin suaminya pergi dari rumah, senang. Apa itu bahagia? Bukan. Bahagia itu kita sudah tidak terganggu, dia ada, dia tidak ada. Bahagia itu adalah sakinah awalnya. Setelah sakinah mawadah, baru warohmah. Jadi bahagia itu selesai kamu dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu masih mengharapkan orang lain baik sama kamu, mengharapkan cinta pada kamu, tapi kamu tidak mengungkapkan cinta pada orang lain, kamu tidak akan pernah bahagia. Makanya berhenti memaksakan cinta, mulai mengungkapkan cinta. Hadiah mengungkapkan cinta adalah cinta. Sederhana kok. Ingin dicintai, ungkapkan perhatianmu pada orang lain. Ungkapkan cintamu pada orang lain. Jangan merengek-rengek orang lain harus mencintai kamu, karena itu salah kaprah. Itu jalan lama yang harus ditinggalkan. Kurang cerdas. Gimana sampai sini mengerti? Oke, kalau sudah mengerti pakai ayat supaya kelihatan ngaji. Karena ada yang kritik saya, ngaji nggak pakai ayat. Baik, saya mau mulai dari sini ayatnya. Kelihatan dari belakang? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha
Wa may yusyrik billah faqadif taro isman adzima. Saya terjemahkan pelan-pelan ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayusyraka bih, dosa syirik. Tahu syirik? Tahu syirik? Bilang kalau tahu, kalau enggak saya jelaskan. Begitu bilang kalau enggak. Jangan-jangan cuma kata orang aja. Syirik itu menduakan Tuhan, atau bahasa kerennya selingkuh kepada Tuhan. Gampang ya? Kapan seseorang menduakan Tuhan? Itu syirik, itu akibat. Sebab utamanya adalah karena dia nggak tahu dan kenal kepada Tuhan. Camkan. Ini ngaji tauhid sedikit. Ulangi. Syirik itu sebab atau akibat? Baru aja diomongkan. Syirik itu akibat atau sebab? Akibat. Syirik itu akibat. Sebabnya adalah gara-gara tidak tahu dan kenal kepada Tuhan. Jadi sepanjang orang itu tidak tahu dan kenal kepada Tuhan, maka dia akan terus menerus ya menduakan Tuhan karena nggak tahu Tuhan. Clear? Oke. Jadi penyebabnya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, maka dia menjadi menduakan. Wajar? Wajar. Namanya juga tidak tahu. Nah, tidak tahu itu penyakit. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan tidak tahu apa? Apa? Tahu. Satu kata aja, jangan banyak-banyak. Ulangi. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan tidak tahu apa? Tahu. Tahu. Mencari tahu itu belum tahu. Awas. Jangan banyak-banyak kata-katanya. Tidak tahu itu obatnya cuma satu. Apa? Tahu, gitu aja. Mencari tahu belum tahu. Belum tentu tahu, kekaraneangan. Ini soal bahasa. Tetapi bahasa itu kan mencerminkan kecerdasan. Ciri orang cerdas itu cara berbahasanya sangat hati-hati, efektif, efisien, tidak muter-muter. Kalau tidak perlu, gagasannya sudah sampai dengan kata yang sederhana, ya sudah, nggak usah ruwet-ruwet. Karena yang ruwet tadi apa? Pikiran. Ulangi, tidak tahu itu hanya bisa disembuhkan dengan apa? Tahu. Nih, saya kasih contoh. Sebelum kalian ketemu saya, kan tidak tahu saya. Berarti masa lalu dulu tidak tahu saya kan? Oke. Setelah sekarang hari ini ketemu saya, berikutnya kan tetap tahu saya. Jadi tahu itu jangkauannya dua. Bisa menyembuhkan ketidaktahuan yang dulu dan bisa menyembuhkan ketidaktahuan yang akan datang. Camkan. Karena sebentar lagi kita masuk ayat yang dahsyat. Sebentar lagi. Quran tuh keren. Makanya saya buat ilustrasi yang sederhana. Ulangi. Setelah tahu saya, sembuh enggak ketidaktahuan pada saya yang lalu? Sembuh. Ketidaktahuan saya yang akan datang? Sembuh. Jadi begitu kita tahu, maka tidak tahu yang dulu dan tidak tahu yang akan datang itu sembuh. Ulangi, syirik itu akibat atau sebab? Akibat. Sebabnya apa? Tidak tahu. Pengen sembuh dari syirik? Caranya? Tahu. Gitu aja. Ya? Ngajinya gitu aja ya? Nah, tinggal praktek. Oke. Yang pernah haji kan? Teriak-teriak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Sadar ketika kalian sedang teriak-teriak begitu?
Sadar nggak? Bentak sedikit biar sadar. Sadar nggak waktu itu? Nah loh, udah pakai peci. Itu artinya aku datang memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Sadar sekarang. Ulangi. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Sadar sekarang? Sadar. Syirik itu akibat apa sebab? Akibat ketukar-tukar. Sebabnya apa? Tidak tahu. Masuk akal enggak? Untuk tahu Allah, maka kita datang memenuhi panggilan Allah. Kemana? Ke rumah Allah. Untuk ketemu siapa? Ketemu yang punya rumah, bukan ketemu rumahnya. Kalian waktu pergi ke sana, ketemu yang punya rumah atau rumahnya? Sembuh syiriknya. Kok ketawa? Sembuh apa tidak? Tuh, gak sembuh. Makanya semua perintah haji selalu dia ikuti dengan faiza afadtu min arafah fazkurullah. Faida qadaitu manasikakum fazkurullah. Selalu begitu. Setiap perintah haji selalu perintah berikutnya ingat Allah. Karena haji itu hakikatnya adalah berkunjung ke rumah Allah, bertemu yang punya rumah, jadi tahu kepada Allah. Jadilah setelah tahu ingat kepada Allah. Bebas gak syiriknya? Kenapa kalian ingat piring, cucian? Udah 2 benda tuh. Piring, cucian. Apalagi? Suami lagi di mana? Hah? Oh, hutang. Cicilan masuk ya ketika sholat. Luar biasa. Udah berapa itu? Itu bukan mendua lagi, mengempat, menglima, mengenam. Maka itu yang dikatakan di dalam surat Al-Kahfi. Anjingnya 3, 4, 5, 6 itu. Anjing itu masuk. Itu anjing itu simbolisasi dari segala sesuatu selain dari dia yang sering masuk di sini. Karena kita tidak pernah tahu. Mau disembuhkan? Ya sudah. Berkunjung ke Baitullah, temu yang punya rumah, baru labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sembuh enggak dosa yang lalu? Sembuh enggak dosa yang akan datang? Oke, kita baca dulu ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Syirik itu apa tadi? Akibat. Gara-garanya apa? Tidak tahu. Tapi Allah akan mengampuni dosa apapun asal jangan syirik. Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Kalau begitu jawab pertanyaan saya. Kalau begitu dosa manusia ada berapa? Berapa? Masih belum bisa jawab, segini jelasnya. Berapa? Ya 1. Kalian gak bisa jawab kenapa? Karena selama ini terlalu banyak yang ngasih penjelasan. Dosa besar, dosa kecil, wah macam-macam dosa banyak, menakutkan. Bahkan kemarin tuh ada yang tanya sama saya, ayah saya pernah ngaji, jangan punya harta banyak-banyak. Kenapa? Punya kampak saja sudah berat katanya pertanggungjawabannya. Ya Allah, ngaji di mana? Saya bilang, Islam itu mengajarkan kita zakat. Kalau Islam mengajarkan zakat, berarti Islam mengajarkan kita benghar. Dan zakat itu akibat dari benghar. Itu benghar mau zakat. Berarti sebetulnya ketika kita diperintahkan zakat, disuruh apa? Disuruh kaya. Iya boga kampaknya cenah geus hese pertanggungjawabanana.
Saya tanya, ngajinya masih lanjut? Udah enggak ya, kenapa? Teka arti. Bagus, saya bilang berarti rada cerdas etik. Lanjutkan dulu, jangan ketawa-ketawa dulu. Belum, nanti ketawanya belakangan. Mentertawakan diri sendiri nanti lebih lebar lagi. Makanya ngaji itu tahap pertama masuk sini betul? Ngaji yuk ke Cimahi, macet, teu boga ongkos, tebih, sieun lapar. Setelah naik lagi kelasnya, ngaji yuk. Kemana? Ke Cimahi. Ngaji apa? Ini nih YouTube-nya, coba dengar. Gening. Rubah kan? Gitu nggak kalian? Gening. Rada bener cenah. Make rada. Itu. Berikutnya adalah kapan kalian bilang Kapan? Keheula. Kadang-kadang bilang tuh mencemooh. Tapi saya percaya yang awalnya pasti ujungnya pasti ngan duka iraha. Ujungnya tuh tuh di sini tuh. Kalau sudah tuh sudah bulat, sudah sempurna. Coba bilang tuh bulat. Makanya yang menciptakan angka 0 itu bukan aljabar, Bapak Satar. Iya, itu tercipta di Cicadas. Cing cangkeling manuk cingkleng Cineten. Plus kakolong Bapak Satar buleneng. Maraneh teh asup kakolong dunya teh sing pangijeung. Jadi di mana Bapak Satar teh ayeuna? Tah di dieu. Lamun masih kene bingung. Komo. Awal itu. Masih cegekan. Kalau sudah tah sudah buleneng. Geus panggih jeung Bapak Satar. Kabayang enggak kalau 0 dihilangkan dari semesta? Boga duit 10.000 tamat 0 hiji. Bisa jalan-jalan. Betul nggak? Betul nggak? 100.000 tambah dari 0 hiji weh. Bisa piknik. Betul Batir? Ditambah 0 hiji eta asalnya ti warteg langsung asup ke restoran Jepang. Dahar sehat. Betul nggak? Tidak ditambah 0. Makanya kalau mau ngirim duit sama saya cuman satu sarannya, tolong dong 0-nya yang banyak. Kenapa? Karena 0 itu lambang dari buleneng. Kalau 0-nya sudah banyak berarti sudah ikhlas. Kalian kadang-kadang ngomong nggak jelas. Ayah nggak apa-apa ya nyumbang sedikit juga, yang penting ikhlas. Nu ikhlas mah loba. Paham sampai sini? Ini belajar 0 dulu. Salah sangka 0 ditemukan aljabar. Bapak Satar. Maka apapun angka kalau dibagi 0 hasilnya tanpa batas. Jangan sepelekan 0. 0 itu lambang dari kekosongan, tapi 0 lambang dari kesempurnaan. Itulah kenapa kalian pergi umroh, pergi haji, walaupun Ka'bahnya kotak, jangan mengelilingi Ka'bah dengan geometri kotak, harus lingkaran. Karena lingkaran itu lambang dari
Geus nepi ka dinya. Kenapa memutari Ka'bah 7 putaran? Kenapa memulai Ka'bah tawaf itu dari Hajar Aswad? Sudah mengerti hakikat Hajar Aswad. Kenapa harus lewat Multajam? Kenapa lewat pintu Ka'bah? Kenapa makam Ibrahim ditaruh di luar pada kata Quran makam Ibrahim di dalam? Katingali. Kenapa harus lewat Hijr Ismail? Kenapa harus istiqlam di Rukun Yamani? Kenapa harus baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal. Tersungkur di situ melaksanakan sholat tawaf. Gitu enggak kalian? Acan tong dijieun-jieun. Can ngarti maneh teh kekara muter wungkul. Gimana caranya? Itu semua simbol-simbol untuk meniti ke dalam diri. Temukan lingkaran di sini. Temukan Hajar Aswad di sini. Temukan Multajam di sini. Temukan makam Ibrahim di sini. Temukan pintu Baitullah di sini. Temukan Hijr Ismail di sini. Temukan Rukun Yaman di sini. Begitu sudah ketemu semuanya di sini, baru geningan. Pantesan Bapak Satar bulan cincang keling manu cingkleng cinetan los ka kolong Bapak Satar. Itu lagu Marifat. Cing gera eling atuh maneh teh sing panggih anu cinetan dina diri maneh. Awas ibu-ibu jangan mikir kemana-mana. Begitu saya bilang cinetan langsung naon. Cinetan itu bahasa Qur'annya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selain Dia yang berdiri tegak mengurus semua kebutuhan makhluknya, tidak pernah meninggalkan satu sel pun dalam tubuh kita. Itulah cinetan. Cinggera eling sing panggih nu cinetan dina diri anjeun plus ka kolong Bapak Satar bulenang sing panggih jeung nu buleud mandala kasampurnaan dina diri. Itu di Quran sebut Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Itu yang disebut dengan matahari ruhani. Geus panggih acan. Hebat nggak lagu Cincang Keling? Baru tahu sekarang? Ay nyanyi teh baheula. Ngarti na kakara ayeuna. Ciluk ba ge teu ngarti teh baheula. Mawa ulin budak ciluk ba. Ada ciluk teh naon? Ciluk teh nur. Ari bate Baitullah. Ai Baitullah teh bumina Allah. Ari ba mah titiknya di handap. Ari nur mah titikna di jero. Sok robah ba teh jadi nun. Lamun nun mati ketemu ba disebut nage iklab teh kolbu. Kade ulah dibaca nun, bacanya mim ngadengung sing aya getarna. Bukan min ba'di tetapi mim ba. Tuh, nun mati ketemu ba dengung, ada getarannya. Siapa yang sudah menemukan nurullah dalam Baitullah, maka dia sudah disebut ahli ma'rifatullah. Disebutnya juga ahlul bait. Panggih tah jeung Bapak Satar. Hebat nggak leluhur kita? Diguar sedikit sama saya. Saya belajar agama itu luas. Supaya kita juga bisa menghargai kata-kata para leluhur kita yang luar biasa itu. Karena selama ini kita sangat menyepelekan kata-kata leluhur kita sendiri. Karena kepribadian kita sudah jadi kepribadian orang lain. Hilang jati diri kita sebagai bangsa yang sesungguhnya. Ulangi. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa apapun yang selain syirik. Jadi yang harus kita urus dosa itu satu. Apa namanya? Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Paham?
Syirik itu apa tadi? Akibat apa sebab? Sebabnya apa? Temukan sebabnya. Sebabnya itu ternyata gara-gara saya tidak tahu. Masih ingat pertanyaan saya tadi? Kalau sekarang kita tahu, yang tidak tahu di masa lalu sembuh? Yang tidak tahu di masa depan sembuh? Luar biasa. Mari kita tanya Quran. Quran, kalau hari ini saya tahu, betul nggak sembuh yang lalu dengan yang akan datang? Mari kita lihat ayatnya. Ini Quran surat Al-Fat. Surat Al-Fat itu terjemahan yang sebenarnya dalam kamus, Al-Fat itu bukan kemenangan, tapi Al-Fat itu keterbukaan, kondisi terbuka. Kalau Al-Fatihah itu pembukanya. Kalau Al-Fatihah itu pembukanya. Kalau Al-Fat kondisinya setelah terbuka. Lihat saya. Kalau pintu itu dibuka, cetrek, nah kunci nate Al-Fatihah. Kalau sudah terbuka, molongpong, itu namanya Al-Fat. Kartos, sugan ada make contoh mah, gampil kartos. Kartos. Al-Fat itu kondisi terbuka, disebutnya keterbukaan. Ayo kita baca ayatnya. Inna fatahna laka, sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu. Fathah mubina, keterbukaan yang nyata. Siapa mu di sini? Siapa mu di sini? Nih Allah sedang bicara, sesungguhnya kami telah memberikan keterbukaan kepadamu, keterbukaan yang nyata. Siapa mu di situ? Yang sudah terbuka. Awas, yang belum jangan kegeeran. Ulangi dulu. Makanya supaya jelas ya, disimulasikan. Sesungguhnya kami telah memberikan keterbukaan kepadamu. Siapamu di situ? Yang sedang mengalami keterbukaan. Berarti sudah terbuka? Sudah. Kalau dia sudah terbuka, berarti dia sudah tahu? Sudah. Kan kalau sudah terbuka sudah melihat dong. Kalau sudah melihat berarti dia sudah tahu. Berarti kalau dia sudah tahu, sudah sembuh dia dari dosa syirik. Sembuh. Kita lanjut ayatnya. Indah sekali ayat selanjutnya. Ayat yang kedua, Allah bilang, liyaghfirolakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Allah akan memberikan ampunan kepadamu dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Awas, hati-hati. Wah, saya sudah dapat kemenangan. Kenapa? Sudah Idul Fitri, cek saha maneh menang. Kan cek maneh. Sebentar dulu, referensinya harus jelas. Ya. Makanya siapa yang sudah Idul Fitri, sudah diampunkan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Nyon dosa dan bakal datang getos diampunkan. Padahal ini ayat hubungannya dengan Quran surat An-Nisa tadi. Kan dosa cuma satu. Apa tadi? Syirik. Syirik menduakan Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara tidak tahu. Yang bisa disembuhkan itu adalah dosa tidak tahu. Kalau hari ini tahu, awas jangan sembarangan. Karena ada kata-kata diampunkan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ah, nyeun dosa we segala dan nu bakal datang geus dihampura cenah. Itu salah kaprah ngajinya. Dosa tidak tahu yang diampunkan. Jadi ujungnya tauhid itu akan bermuara menjadi akhlak. Jadi tauhid itu bermuara menjadi akhlak. Akhlak tauhid. Nah, orang yang sudah bertauhid, akhlaknya tahaluk bi akhlakillah. Orang yang bertauhid kan gak mungkin bohong. Betul gak? Iya. Makanya ada yang bilang sama saya,
Kenapa? Katanya, saya itu mengatakan bahwa surga itu di sini saat ini sekarang. Lo kan kata Quran, pada saat langit dan bumi masih ada, pada saat masih bernafas. Kan kata Quran, masa saya harus bohong? Gitu? Paham sampai sini? Oh, ini diulang-ulang dari tadi, kalau nggak ngerti tuh udah keterlaluan ini. Jadi siapa yang mengalami keterbukaan saat ini? Apa kata Allah? Liyaghfirolakallah mata kondama min damik wamat. Aku ampunkan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dosa yang mana? Dosa tidak tahu menjadi tahu. Masuk akal? Ngaji itu harus saintifik, harus masuk akal. Kenapa? Karena kita kan oleh Allah diberi akal. Kita suka ngomong manusia itu sempurna karena diberi akal. Iraha terus dipakena. Sampai sini ngerti? Lanjut. Bukan hanya itu hadiahnya dari Allah. Wa yutimma nikmatahu alaika. Allah akan sempurnakan nikmatmu. Sekarang saya tanya, berarti orang yang sudah terbuka penglihatan, basyirahnya kepada Allah, sudah dapat nikmat? Sudah. Kan gak ada nikmat lain kecuali bertemu dengan Allah. Kan sok ngomong gitu maneh teh. Yang nyiwit. Nikmat itu tidak ada kaitannya dengan nasi timbal, goreng jengkol, kulu petei, belum pada eueuh di Quran. Nikmat itu hanya diberikan kepada para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Teu aya nikmat keur anu botram mah. Cing tu sing areling. Ari botram mah ngeunah. Raos. Enak dan nikmat itu beda. Seperti bahagia dan senang, beda banget. Kalau senang tuh mendapat, hari bahagia mah justru melepaskan. Beda. Arahnya sudah berbeda. Saya dapat uang, senang. Ku saya uang disimpan di bawah bantal. Apa bahagianya? Tapi ketika uang saya bagikan untuk orang yang butuh, saya bagikan untuk mereka yang kesusahan, dikasih uang sedikit saja sumringahnya luar biasa. Ternyata uang saya tidak ada artinya dengan kebahagiaan yang saya dapat melihat orang lain bahagia. Tah kakara cerdas. Nu sokot neundeung anu sok neundeun duit di bawah bantal mah eta mah rek maraban kencit. Tahu kencit? Pernah lihat kencit? Eta nu boga duitna. Can kaharti kene, apaan eta duit teh beakna teh ku si eta kene. Kumaha? Kudu dijelaskeun wae. Kencit jadi tuyul, jadi salah sangka, pikiran lagi. Kencit teh eta tah make jilbab di kacamata. Kumaha? Ngawas ti kapunggur dengan salah sangka we. Kencit teh eta cenah tuyul boga tatangga. Merhatikeun tatangga, eta leumpangna kitu jigana mah cenah ngakod. Tuh. Maneh mah kitu wae cenah ari ngaji tauhid. Kartos. Tak kencit silahna gede. Sok dahar pada kencit mah. Jeung jengkol kabegina teh. Eta. Teruskan dulu. Awas ya, stop dulu ketawanya. Belum sampai. Kajian kita belum sampai ke judul, belum. Kan judulnya tadi mau sakinah. Mau sampai di kelompok orang yang 10%. Tidak mau masuk kelompok yang 90%. Itu kan belum dicapai. Tahapan kita belum sampai ke sana. Step by step. Saya cara ngajarnya supaya keharti. Gitu.
Dah pengennya saya itu kalau duduk di sini teh cicing weh, marana teh ngarti. Gitu. Pengen ngaji teh gitu sebetulnya mah pakai energi. Ya bobor ba cicing, gogorowokan ge can ngarti kana wae. Tapi enggak apa-apa. Yuk lanjut ya. Sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan keterbukaan kepadamu. Mu siapa tadi? Yang sudah terbuka. Yang belum apa enggak pengen? Masa nggak pengen? Hayang nutup wae. Nah untuk yang sudah terbuka kata Allah satu, liyaghfiralakallah, aku ampunkan dosamu yang lalu, bahkan dosa yang akan datang. Masuk akal? Yaitu tidak tahu tadi. Yang kedua, wa yutima nikmatahu alaika, aku akan sempurnakan nikmatku. Begitu terbuka, brai, ninggal. Begitu ninggal itu nikmat yang paling utama. Kan sering dibicarakan nikmat tertinggi di surga cenah ninggal Allah, kan gitu. Sering dengar itu. Sing bukti itu nikmat. Makanya yang dapat nikmat masuk akal kan? Para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Tidak ada konglomerat, tidak ada tukang botram, tukang piknik taya. Aduh meni nikmat tadi dahar. Salah. Ngeunah. Beak seberapa piring? 10 piring. Ngeunah eta mah. Bahasa Indonesianya enak. Paham ya? Jadi nikmat itu bahasa Quran yang sangat spesial. Kalian makan suka aneh-aneh. Kenapa ngundang orang? Tasakur binikmah. Toh. Nah, bumi enggal. Ayat tadi Quran yang dapat nikmat teh imahna anyar. Ayat. Tah. Gaduh bumi enggal teh berarti naon? Enak. Mobil baru? Enak. Duit banyak? Enak. Nikmat itu spesial. Hanya untuk para nabi, para sidikin, para syuhada dan para solihin. Clear sampai sini? Jadi kalau begitu saya mau nanya, kalian sudah dapat nikmat belum? Baru dapat enak. Kan masih nutup. Clear? Yang ketiga, wayah dia kasyirata mustaqimah. Aku akan tunjukkan kamu ke jalan Shiratal Mustaqim. Nah, disinilah semakin jelas apa sih Shiratal Mustaqim? Kan sering dibaca setiap sholat. Shiratal lazina an'amta alaihim, yaitu orang yang dapat nikmat. Jelas. Itulah pentingnya kalau kita bisa mempetakan Quran tali temali satu ayat dengan ayat lain, petanya jelas. Jadi memahaminya secara universal. Tuh bahasa kerennya. Tidak secara parsial. Kalau parsial itu lokal. Sangat berbahaya ketika pemahamannya bersifat parsial. Jadi tidak sampai pesan universalnya. Bahasa asingnya tidak komprehensif. Itu bahasa kerennya. Paham ya? Nih. Jadi udah dapat berapa tuh? 1, diampunkan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. 2, disempurnakan nikmatnya. Yang ketiga, ditunjukkan ke jalan Shiratal Mustaqim. Apa Shiratal Mustaqim? Jalannya orang yang dapat nikmat. Clear. Jelas sekali. Lanjut. Oke. Berikutnya. Wayan surakallahu nasron aziza, dan Allah akan menolong dia dengan pertolongan yang gagah. Itulah intan surullah yansurkum. Sudah tahu cara menolong Allah? Tolong orang-orang yang butuh pertolongan. Ulangi, sudah tahu cara menolong Allah? Tolong orang-orang yang butuh pertolongan. Da Allah mah teu peryogi ditolong. Kan dia mah maha.
Yang perlu ditolong itu orang-orang yang butuh pertolongan. Kata Allah, kalau kamu menolong mereka, sesungguhnya kamu menolong aku. Tah, ieu ngaos teh namanya bukurna. Hayo we nolong Allah. Nu goib aya nu nyata teu dipalire. Tatangga teu boga beas, cicing maneh mah sakitu beas loba di leuit. Tatangga budakna teu sakola, cari cing wae. Lebar. Disangkana lamun mere teh bakal sangsara. Saya kalau ngomongin itu rada naik terus, nggak tahu. Memang harus naik kayaknya. Orang-orang yang di sini bawanya gini. Pelit. Hitungan. Jadi cara menolong Allah itu gimana? Tolong orang-orang yang butuh pertolongan. Gitu ya. Jadi Allah mah teu keur peryogi ditolong. Urang mah menolong Allah. Saya menolong agamanya Allah. Agama mah teu kedah ditulungan. Agama kudu nulungan orang supaya selamat. Dibalik ngajina. Demi untuk menolong sesuatu, kadang-kadang kita mengorbankan orang lain. Betul? Menginjak-injak orang, menghardik orang, menyakiti orang, merusak kerusakan, membuat kerusakan. Aneh. Ada demo menolong Allah, tetapi yang terjadi adalah pertumpahan darah. Taman kota rusak ku saeta. Plakat-plakat, billboard yang rapi rusak di Balendogan. Teka harti saya mah. Teka otakan ku saya mah. Dah kalau orang yang menolong Allah mah tidak pernah bikin kerusakan. Adem bawaannya. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan damai dan mendamaikan. Ada orang sengsara, susah, auzubillah, minta tolong sama kita. Orang yang menolong Allah ningali kasusahanana, eceukna menta nginjem duit, tong namut ibu canak. Pernah gitu nggak? Pernah gitu nggak? Kumaha? Kamarana wae teh ngaos teh. Nges pugu sangsara imah ge teu boga ngontrak nginjem duit urang loba. Malah nuak cangkeng. Erek ti mana mayarna? Berapa wae? Awas. Nges puguh matak nginjem ge teu boga. Da sabetulna mah hayangna teh menta ngan era. Cing atuh sing boga rasa rumasa nu beunghar teh. Tos canak we. Saya pernah cerita, bukan saya mau pameran, ia mah ngasih contoh. Saya bikin ruko di sana di Jelekong. Lagi ngantor ruko, ini saya kan bikin ruko, berarti saya kan punya uang. Lagi ngantor ruko, di belakang rumah saya tuh ada orang bring tanu nagih teh. Cikene eta teh orang ini teh jualan di depan sekolah teh. Jualan sirup teu sabaraha. Duitna ge recehan 2.000-an. Bring tanu nagih teh. 10.000 saya lihat 2.000-an 5. Udah bayar teh, carekan tah laklak dasar. Sawari deui iraha, maneh teu mayar bae ka urang. Datang deui itu. Saya bingung. Ini banyak nu abring-abringan ka dia. Udah saya panggil Pak aparat sana. Ini orang kok ditagih terus, kasihan, kenapa? Ternyata dia itu pernah sakit, punya utang 20 juta. Karena supaya keluar dari rumah sakit, terpaksa harus pinjam uang dari orang yang punya uang. Dan ternyata bukan tambah selesai dibayar tiap hari. Total waktu itu saya tanya, sisanya tinggal 25 juta. Sudah dibayar lebih dari 6 tahun. Saya tanya, ini orang yang minjamkan uang sama kamu tahu ini teh buat sakit, tahu buat keluar dari rumah sakit. Eta tega.
Saya bilang sama Pak RT sama Pak RW, bukan saya mau agul ya, bukan. Saya mau bayarkan ya orang ini. Saya bayarkan 25 juta. Nangis nyegruk. Nuhun. Sok ngawitan aya mah icalan. Nikmati. Dia itu jualan di tengah terik matahari, nggak bisa menikmati, uangnya teh habis. Kok tega? Saya pengen nangis betul. Ini perilaku orang. Sedalam ini memperlakukan orang lain. Luar biasa. Saya bilang sama istri saya, nggak usah nanggung nolong orang ini. Ini rumahnya mau rubuh. Udah, saya bikinkan rumah 2 lantai. Ya alhamdulillah. Sekarang rumahnya udah jadi. Punya rumah yang layak. Gedong lah cek orang Jelekong. Itu fakta di depan mata. Saya pergi sama istri saya ke apotek Merdeka tuh di sana. Ada ibu-ibu sama anak cucunya terus milangan duit 2000-an. Lihat resep, milang deui. Lihat resep, ngitung deui. Kata saya sama istri saya, sebetulnya dia itu lagi bingung sebetulnya. Itu duit 2000-an bakal cukup ke resep. Ambil resepnya, bayarkan. Udah. Tong nanggung kalau nulung orang, udah dibayarkan resepnya, uihna ongkosan, mal cukup nu 2000-an. Nangis nyegruk. Aya keneh cenah jalaman kiwari, jalaman nu peduli. Bukan, karena ini getaran dari dalam diri. Piraku orang ningali gitu. Piraku teu bisa maca. Gitu. Iman tuh itu, para sahabat, iman tuh itu, iman tuh akhlak. Iman tuh bukan pameran keyakinan, bukan ditulis di mobil, ya, ditulis bukan. La ilaha illallah enggak perlu ditulis di mobil, amalkan menjadi akhlakmu. Bismillahirrahmanirrahim enggak usah tulis di mobil, amalkan menjadi perilakumu. Itu. Kita tuh butuh pengamal Quran. Butuh itu, bukan penghafal. Udah banyak yang hafal, HP saya juga hafal 30 juz. Coba, gak percaya? Tanya HP saya. Hafal. Tapi dia tidak bisa mengamalkan Quran. Diam saja. Kita hari ini butuh orang-orang yang berani untuk mengamalkan Quran. Meletakkan dasar-dasar kebenaran dan keadilan. Itu yang kita butuh sekarang. Kita butuh contoh sekarang. Kasihan anak-anak yang kecil-kecil sekarang ini tidak hormat pada agama. Kenapa? Bukan tidak hormat pada agama. Mereka tidak puas dengan orang-orang yang bicara agama, tapi hanya di mulut saja, tidak ada dampak dalam kehidupan. Kenapa kita perlu silaturahmi? Anjang sono. Itu supaya kita tuh belajar merasa sebelum terasa. Nganyahokeun kasusah batur. Gitu. Ini malah aneh. Berkunjung ke rumah sahabat yang kekurangan memamerkan anu dipika boga. Baju pangalusna teu mawa oleh-oleh. Rajen teh mawa baju ge nu sereg teu kapake ku maneh bikeun ka batur. Rajen teh mawa dahareun da teu dahar di imah. Parag teuing loba teuing. Geus weureu bikeun ka batur. Maka di Quran dikatakan tidak disebut kebaikan kalau kamu belum bisa memberikan yang kamu cintai. Mere ka batur mah kudu nu alus. Lebaran jamana baju alus. Kade tong mere baju urut. Nu alus. Makanya saya kalau lebaran sama istri saya pergi ke sana Tanah Abang. Biar dapat yang bagus sekaligus juga murah. Jam 3 saya belanja subuh. Bukan buat saya. Setiap orang datang ke rumah kasih. Senang. Maranehna mah cantang tuh beli baju tiap bulan. Sebulan sekali ge, setahun sekali cantang. Dianggo terus tah acuk teh. Kepangausan dianggo. Teu hayang gitu. Ngabahagiakan batur juga gitu. Itu namanya intan surullah yansurkum.
Intan surul yang surkum itu bukan membuat kerusakan di muka bumi, bukan menyakiti orang, bukan menebarkan kebencian atas nama agama dan Tuhan. Stop. Setuju nggak dengan saya? Kita perlu pembaharuan, betul nggak? Supaya orang merasa nyaman bertemu kita. Itulah wayan surukallah nasron aziza. Jadi saya kasih tahu, kalau orang yang sudah terbuka, mengalami keterbukaan, begini akhlaknya, selalu menolong Allah. Itu. Nah, masuk ke ayat yang keempat. Inilah pusernya kajian kita. Kan tadi ingin jadi manusia 10%, bukan? Jika perlu jadi manusia 0%, no problem, gak ada masalah. Karena apa? Karena pikiran sudah tidak bermasalah. Maka ayatnya, lihat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi kolbunya itu sudah sakinah. Sakinah itu artinya sudah mencapai titik mati. Sakinah dari kata sukun, sakana, yaskunu, sukun. Tahu sukun? Tanda sukun, tanda mati. Tahu orang mati? Orang mati mah emang gue pikirin. Jadi itu yang disebut dengan belajar hidup selagi belajar mati selagi hidup. Jadi kita sudah sampai pada titik di mana kita tidak lagi terganggu oleh pujian, tidak terganggu oleh hinaan. Sudah begitu belum? Sudah begitu belum? Kenapa? Satu penyebabnya, karena sampai hari ini kondisi batin kita masih tertutup. Kahartos di tengah wastek. Jadi ketemu dengan saya, judulnya kan kajian. Kalau kajian ya mengkaji. Di sini bukan membaca. Kalau membaca udah pada pintar ya, silakan aja cari tempat lain. Kalau membaca tajwid, idgham, ikhfa, iqlab, silakan. Biar ada peran masing-masing. Itu juga bagus. Tidak ada yang buruk di semesta ini. Cuman masa mau baca terus? Ya toh, Quran ini kan surat. Kalau surat harus sampai sama kita pesannya kan? Lanjut? Nah, jadi orang yang sudah terbuka itu keuntungannya banyak. Satu, dosanya diampunkan yang lalu dan yang akan datang, terutama dosa tidak tahu. Dua, disempurnakan nikmatnya. Nikmat terbesar adalah berjumpa dengan jati diri kita yang sejati. Tiga, akan selalu dibimbing ke jalan Shiratal Mustaqim, jalannya orang yang dapat nikmat. Empat, dia akan selalu dimampukan untuk menolong Allah. Dengan cara apa? Menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Makanya ada hak, ada kewajiban. Perhatikan saya. Mendapatkan uang, gaji itu hak. Tetapi setelah kita mendapat, kita punya kewajiban untuk membagikan berkah yang kita dapat kepada banyak orang. Itu yang namanya menunaikan hak dan kewajiban. Selama ini kita sebelah, haknya sudah didapat, kewajibannya tidak ditunaikan. Panen itu hak, tetapi membagikan hasil panen pada orang-orang yang membutuhkan, kewajiban. Karena di balik harta yang diberikan kepada kita ada titipan buat orang lain lewat kita. Karena Allah percaya kepada kita. Saya kasih tahu, memberi itu tidak pernah membuat kita menjadi miskin. Saya dulu tidak punya jamaah, nggak punya. Saya bikin masjid ini, tidak ada jamaah. Tanah di sini udah mahal. Itu rumah saya yang lama tuh, rumah saya. Itu rumah saya. Sampai istri saya selalu saya bilang, rumah kok nggak diperbaiki ayah? Kok masjid terus diperbaiki? Saya bilang, masjid itu rumah Allah, punyanya Allah. Piraku, bumena Allah tidak lebih bagus dari rumah kita. Kita perbaiki dulu masjid ini. Ini buat masyarakat. Selesai bikin masjid ini, saya bikin sekolah. Ini sekolah gratis. Dan luar biasa. Banyak teman saya bikin sekolah unggulan, utangnya banyak.
Dan saya bikin sekolah gratis, gak punya utang. Ini yang disebut dengan rumus EMC kuadrat. Materi begitu dikalikan C kuadrat, cahaya di atas cahaya, hasilnya energi. Saya sering diledek oleh teman-teman saya. Sekelas saya, konsultan pendidikan nasional, bikin sekolah unggulan bisa, bayarnya mahal bisa. Dan teman-teman saya sering bilang ini, Pak Saiful bikin sekolah gratis, kayak kami nih bikin sekolah kayak gini. Saya bilang kamu utangnya banyak, padahal udah ngambil iuran besar-besar dari masyarakat. Saya membebaskan iuran dari masyarakat, gak punya utang. Gimana caranya? Itu kalau udah tanya cara, itu bayar dulu dong. Enak aja, mahal ilmunya. Itu. Jadi saya kasih tahu ya, ibu bapak, tidak ada orang bangkrut karena memberikan perhatian pada orang lain. Hidup itu baru ada gunanya kalau kita sudah memayu hayuning bawono. Kita berkontribusi dengan kesadaran kolektif kita mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Semesta yang sudah cantik ini kita percantik lagi. Keren. Makanya ciri orang yang beriman satu, tidak pernah membuat kerusakan di ruang kehidupan. Gitu? Lanjut? Lanjut. Yang luar biasa ini yang selanjutnya. Apa kata Allah? Ya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Imannya itu selalu bertambah. Orang yang sudah terbuka penglihatan kalbunya tidak pernah berkurang imannya, selalu bertambah. Ini ayat jelas sekali. Kenapa imannya selalu bertambah? Yaitu karena sudah disempurnakan kan nikmatnya oleh Allah. Makanya nikmat gak ada kaitannya dengan rumah baru. Ya awas, kalau syukuran apa? Syukuran rumah baru, jangan tasyakur binikmah. Udah gitu ngundang orang ceramah. Bagaimana Bu? Ada santapan ruhaninya? Ada insya Allah. Mengundang kiai santapan ruhani. Nih saya kasih tahu, saya sekarang sedang memberikan santapan pikiran, bukan santapan rohani. Karena ruh itu cahaya, cara ruh itu menyantap tentu harus dengan cahaya. Makanan ruh itu cahaya, karena ruh adalah cahaya. Itu baru santapan rohani. Santapan rohani nanti kalau sudah terbuka mata kalbunya sendiri, kasih dirimu itu, mau dikasih apa. Jadi ini bukan santapan rohani ya, jangan GR. Tadi ikut pengajian. Apa? Santapan rohani. Ini santapan pikiran supaya pikirannya waras. Itu aja. Lanjut. Oke. Walillahi junudus samawati wal ar wa kanallahu aliman hakim. Maka Allah yang punya langit dan bumi akan menurunkan tentara langitnya, menurunkan tentara buminya. Apa artinya? Allah akan mengundang tangan-tangannya untuk mewujudkan berkah dalam hidup kita. Saya tidak usah tanam padi. Ada Haji Asep. Setiap saya ngaji, tahu-tahu bagasi saya penuh aja beras. Jadi kalau kita memberikan berkah pada orang, maka Allah akan menjadikan semua tangan-tangan semesta yang di sini membawa berkah buat kita. Percaya sama saya. Jadi semuanya menjadi penuh berkah dan gratis. Jadi kalau hari ini mau minum kopi saja sulitnya setengah mati, ya Allah, berarti ada yang salah dengan hidupmu. Saya yang dulu waktu saya kecil susah makan karena apa? Karena makanannya tidak ada. Sekarang saya sudah berkelimpahan makanan, bahkan saya tinggal bilang kapan saya mau ditraktir makan. Yang mau traktir sudah banyak daftarnya.
saya bingung waktunya. Lagian saya juga tidak terlalu banyak bisa makan. Saya makan pagi, makan buah, kemudian saum, jam 1 saya makan nasi 2 sendok, nasi porang, selesai saya saum lagi, malam kalau ada kerjaan saya makan buah lagi, kalau nggak ada ya udah tidur, nggak makan lagi. Terus buat apa mau tidur makan? Nggak ada gunanya. Kan makan tuh memasukkan materi supaya jadi energi. Karena energi itu kemampuan untuk melakukan usaha. Kan mau tidur, buat apa makan? Nih kalian mau tidur makan nasi goreng sepiring mentung koma. Hese hudang. Betul Pak tidak? Iya. Kasihan tubuh kita dikasih beban yang luar biasa. Itu kita nggak sayang sama diri kita sendiri. Jadi menurut Allah di Quran, orang yang terbuka, mengalami keterbukaan tuh keuntungannya begitu luar biasa. Yang terakhir, lalu Allah mengatakan di ayat yang kelima, ya di ayat yang mohon maaf, di ayat tadi ya ayat yang keberapa? Ya, lihat yang terakhir dari kajian kita hari ini. Liyudkhilal mu'minin wal mu'minat. Allah akan memasukkan orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, jannatin tajri min tahtial anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallah fauzan adim. Dan dia akan memperoleh fauzan. Nah, fauzan baru diartikan kemenangan. Fauzan baru diartikan kemenangan. Makanya kalau Idul Fitri kita suka mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga Anda termasuk orang yang kembali. Kembali itu tadi yang pertanyaan tadi, mengalami innalillahi wa inna ilaihi rajiun di kehidupan yang sekarang. Lanjut. Fauzan faizin, mendapatkan kemenangan. Mau seperti itu? Jelas kajian hari ini? Baik, kembali ke judul tadi. Judulnya adalah hidup adalah 10% yang terjadi padamu, 90% adalah respon tanggapanmu terhadap yang 10%. Jadi sebetulnya hidup itu sangat sederhana, menjadi ruwet karena pikiran kita mengendalikan diri kita. Bukan kita yang mengendalikan pikiran, tapi pikiran yang mengendalikan kita. Mengapa pikiran mengendalikan kita? Karena kita belum menemukan kesadaran. Temukan kesadaran tertinggi pada diri kita, kesadaran nanti akan mengontrol pikiran. Ketika kesadaran sudah mengontrol pikiran, maka kita akan bisa menggunakan pikiran. Jadi orang yang pikirannya sudah dikontrol oleh kesadaran, oleh cahaya ilahi, tidak mengalami kegelapan. Tidak ada salah persepsi, tidak ada salah proyeksi. Clear semuanya. Melihat dalam kegelapan selalu salah. Ular saja dianggap, tambang saja dianggap ular. Dalam terang, ular ya ular, tambang ya tambang. Tidak salah persepsi. Jadi selama ini salah persepsi, salah proyeksi yang kita lakukan oleh pikiran kita. Satu, gara-gara pikiran belum diterangi cahaya ilahi. Kenapa? Pikiran masih berada dalam kegelapan. Pikiran yang gelap itulah yang disebut dengan ego. Bahasa Qur'annya adalah setan. Jadi setan itu adalah pikiran yang gelap. Ada yang bilang sama saya, Ustadz setan. Gak apa-apa, saya tidak terluka. Karena saya juga bukan ustadz, salah. Saya bukan kiai, bukan ustadz. Saya juga tidak punya gelar apa-apa. Gelar saya cuman Saiful Karim dari bapak saya. Kalian mau ngasih gelar sama saya, ya terserah kalian. Saya udah signlessness. Saya sudah tidak pakai atribut apa-apa.
Yang ngasih kiai macam-macam di YouTube, di medsos itu bukan saya. YouTube saya gak ada atribut apapun kecuali saya nulis Saiful Karim. Tadinya saya mau nggak nulis nama, tapi kan tambah bingung. Ya udah, saya pakai nama yang diberikan bapak ibu saya. Jadi saya ngasih nama sesuai dengan yang diberikan ayah ibu saya. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, saya pun bukan siapa-siapa. Kalau saya bicara seperti ini, saya ingin membagikan sedikit hasil selam saya. Saya hanya seorang penyelam. Kenapa saya menyelam? Karena saya suka menyelam. Itu saja. Ada sedikit mutiara di tangan kiri saya, semoga bermanfaat. Cocok, ambil. Tidak cocok, pikirkan, renungkan. Itu saja kok. Yang namanya mutiara, kalau mau dipakai gelang boleh, dipakai kalung boleh, dilempar juga boleh, no problem. Tidak sama dengan saya pandangan, sudah, nggak usah berdebat. Karena saya tidak suka berdebat dan saya tidak pernah melayani perdebatan. Kalau mau belajar, ayo. Tapi kalau berdebat, pameran ilmu, itu sudah lewat. Itu masa lalu saya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.